Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai seluruh pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa menurut pengambilan kita masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut pengambilan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Charles telah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum lebih jauh kita mulai pembelajaran, Bapak mau mengecek kehadiran kita. Hadir semua hari ini? Hadir ya? Oke, terima kasih sudah hadir pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana hari ini? Semangat belajar? Semangat ya? Seperti yang di depan, semangat bro. Bapak minta semuanya untuk berdiri di kursi masing-masing. Ya, silakan berdiri. Ada aktivitas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini berhubung dengan materi kita, ya. Nah, kita menarik nafas yang dalam. Nanti tunggu 1, 2, 3 ya. Tarik nafas dalam lewat hidung sampai mentok ya. Habis itu keluarkan secara perlahan lewat mulut. Ya, kita coba dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, tarik full. Nah, sudah dilakukan tadi. Tadi aktivitas apa itu, Clara? Yang pertama tadi. Aktivitas yang kita lakukan ini apa namanya? Menghirup udara. Menghirup udara. Setelah dihirup tadi yang lewat mulut, apa namanya, Charles? Menghembuskan udara. Menghembuskan, ya. Ada menghirup, ada menghembuskan, ya. Nah, seperti ini, ya. Yang kita hirup, apa yang kita hirup itu? Tio, oksigen. Yang kita keluarkan, Prabowo, yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Nah, silakan duduk kembali, ya. Nah, itu tadi namanya proses bernapas, ya, pernapasan. Nah, ada menghirup, ada menghembuskan. Nah, kira-kira dalam proses pernapasan itu organ apa saja yang terlibat? Ya. Nah, organ pernapasan kita yang paling luar itu apa namanya, Rizka? Hidung, ya. Nah, sampai ke organ-organ lain. Nah, itu yang akan kita mempelajari hari ini. Penasaran nggak kira-kira apa aja sih organ, mulai dari hidung sampai kita tuh bisa menghirup oksigen, mengeluarkan oksigen? Penasaran? Penasaran lah, masa enggak? Oke, untuk mengetahui itu semua, apa saja organnya, nah kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi pernapasan manusia. Ya, fungsi pernapasan kita sendiri yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana strukturnya, bagaimana fungsinya yang akan kita pelajari. Nah, seberapa pentingkah kita mengetahui, kok kita hari ini harus belajar tentang struktur, tentang fungsi pernapasan kita, ya. Ada tidak manfaatnya untuk kita? Jadi manfaatnya itu untuk kita mengetahui organ pernapasan. Organnya apa saja, mulai dari hidung sampai organ utama kita ini apa namanya, Audrey? Organ utama sistem pernapasan. Paru-paru. Ya. Nah, dari hidung ke paru-paru itu ada apa aja? Nah, itu yang mau kita pelajari. Kemudian kita juga belajar mekanisme yang ada di dalamnya. Mekanismenya apa yang tadi kamu lakukan di awal, ketika menghirup dalam kemudian menghembuskan. Mekanisme itu yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, itu manfaatnya. Mengapa kita itu penting mempelajari ini?
Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, ada tujuannya harus kita capai dalam sistem pembelajaran. Yang pertama itu kamu semua atau peserta didik itu mampu menentukan, ya, struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Paling tidak kamu itu hafal organ-organ pernapasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru, ya. Nah, lebih baik lagi kalau tahu fungsinya apa aja, ya, itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang selanjutnya itu kamu nanti bisa mengetahui mekanisme atau menganalisis mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Ternyata bernapas itu juga ada namanya pernapasan dada, ada juga pernapasan perut, ya. Kemudian tujuan berikutnya nanti kamu akan mampu membuat dan menyajikan poster tentang organ pernapasan manusia. Jadi nanti di tugasmu di LKPD nanti, di kegiatan LKPD, kemudian nanti kamu akan membuat poster. Poster itu apa? Isinya itu berupa ajakan, ya. Ajakannya itu apa? Untuk mengetahui ini organ pernapasan manusia. Nah, sekarang kita akan menyimak. Ini ada suatu permasalahan, ya. Dalam video ini nanti ada permasalahan, ya. Nanti kamu akan simak dengan seksama apa saja isi videonya, ya, apa penyebabnya. Kan ini permasalahan. Kalau masalah itu pasti ada penyebabnya, ya. Mengandung zat pencetus kanker. Sebagian besar asap ini dihisap oleh orang-orang di sekitar perokok, seperti Ibu Ike yang menderita kanker tenggorokan meskipun dia bukan perokok. Musiknya sendu, ya, sedih. Pengen nangis enggak, Tio? Enggak, ya? Nah, sekarang kita akan menganalisis video ini, ya, namanya menganalisis. Jadi menurut pendapat kalian, ya, permasalahan apa yang terjadi pada video ini, ya, Toh? Apa? Disebabkan rokok. Nah, apa masalahnya, ya, Toh? Kalau kamu lihat tadi, nonton serius kan? Nah, masalahnya apa kira-kira? Kehilangan suara. Kehilangan suara. Apa penyebabnya, Tera? Saya lebih keras, ya. Karena terpapar asap rokok. Karena terpapar asap rokok, ya. Wah, ternyata asap rokok berbahaya. Organ yang rusak tadi apa itu? Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Cari tahu kita hari ini, ya. Yang ada di leher kita ini apa aja? Ya, kok sampai hilang tadi, ya? Nah, organnya apa saja? Jadi untuk lebih jelasnya, jadi kita akan pelajari materi tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan. Silahkan buka bukunya di halaman 45 bab 8. Nah, jadi judul materi kita hari ini tentang sistem pernapasan manusia, ya. Nah, ini struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Nah, di dalam sistem pernapasan itu ada namanya respirasi, ya. Kamu lihat materi di bukumu, ada yang disebut dengan respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas.
gasnya apa aja, itu yang kita pelajari. Nah, berdasarkan fungsinya, respirasi itu dibagi jadi 3. Ya. Ada bernapas. Nah, bernapas tadi yang kamu lakukan di awal. Bernapas berartinya apa, Tio? Menghirup dan menghembuskan. Agak keras. Menghirup dan menghembuskan. Menghirup dan menghembuskan. Menghirup dan menghembuskan udara. Ya. Nah, di udara itu ada apa enggak ya? Banyak kan. Nah, tapi komponen yang paling penting yang mau kita ambil yang berguna untuk tubuh kita itu hanya oksigen saja. Ya. Kemudian ada respirasi eksternal. Apa itu respirasi eksternal? Itu pertukaran gas ya antara alveolus. Nah, di mana alveolus? Nanti akan kita pelajari di organnya. Ya, di mana alveolus itu? Pertukaran gas antara alveolus dengan darah. Ya. Nah, darah di dalam tubuh kita itu kan sebagai alat transportasi. Dia yang mengantar gitu sari-sari makanan. Ya. Tapi dia harus bekerja sama juga dengan oksigen. Ya. Jadi darah itu ya dalam alveolus mengikat oksigen. Ini darahnya mengikat oksigen yang tadi kita hirup dari atmosfer. Atmosfer itu di udara bebas ini ya. Nah, kita hirup, kemudian melepaskan karbon dioksida. Nah, dari mana karbon dioksida ini? Nah, dia dari respirasi internal. Ya, pertukaran dari respirasi internal yang ketiga ini, pertukaran gas antara darah dengan sel tubuh. Kemudian, apa sih guna oksigen di dalam tubuh kita? Kenapa kok kita harus menghirup ya udara yang banyak mengandung oksigen? Gunanya itu untuk reaksi metabolisme. Nah, metabolisme itu proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh yang kita makan. Tadi pagi makan apa, Farida? Makan nasi ya, sarapan pagi udah nasi. Nah, itu nanti dibakar di dalam tubuh menggunakan oksigen. Nah, nanti akan menghasilkan energi. Ada tenaga hari ini, Yosua? Ada ya, karena makan tadi ya. Nah, yang mengubah makanan kita itu menjadi energi itu oksigen. Ada sisa enggak dalam metabolisme? Ada, sisanya karbon dioksida. Nah, ini yang kita keluarkan ketika proses menghembuskan. Kemudian ada konka. Di hidung itu ada konka. Nah, ini untuk menyamakan suhu. Cuaca sedang dingin, kemudian sedang terlalu hangat. Tugas konka itu menyamakan suhu udara yang masuk ke paru-paru. Oke, kita ke organ kedua. Ada faring. Nah, ada juga gambarnya itu. Yang mana faring? Oh, ini dia. Letaknya itu di sini. Faring itu ya, dia tersusun atas otot rangka. Otot rangka ini membantu untuk proses menelan makanan. Apa fungsinya? Jalur masuk udara dan makanan. Kemudian ada ruang resonansi suara. Ada tempat tonsil juga di dalam. Nah, tonsil ini untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Ya. Kalau di dalam itu bagian sini. Jadi kalau ini warnanya terusnya kalau dia merah agak terang ya. Kalau kita ke dokter kan biasanya suruh buka mulut ya. Nanti dokternya disenter, oh dia keluhannya ini. Rupanya dilihat tonsil, kalau tonsilnya warna merah berarti kondisi tubuh sedang tidak sehat ya. Nah, itu yang dilihat ya, tonsil ini bisa untuk mengetahui kondisi tubuh kita ya, apakah kita sehat atau tidak. Kemudian kita ke laring. Yang mana laring? Ini ya. Ini laring. Nah, di laring itu terdapat epiglotis. Ya, epiglotis ini ya, katup ini. Fungsinya menutup laring saat menelan makanan atau minuman. Kemudian ada trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Kemudian kita lanjut ke organ berikutnya. Ada bronkus. Nah, mana bronkus? Bronkus itu cabang trakea. Ini yang masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri.
Nah ini organ utamanya. Ya, ini aktor utamanya di sistem pernapasan, paru-paru. Nah kemudian mekanisme pernapasan tadi ada pernapasan dada. Pernapasan dada itu bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Kemudian ada pernapasan perut. Pernapasan perut itu bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Kemudian ada inspirasi. Kemudian ada ekspirasi. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan melakukan diskusi. Diskusi itu dalam kelompok. Nah, nanti kamu akan mengerjakan ada lembar kerja peserta didik atau LKPD nanti akan Bapak bagikan. Nah, sekarang kita berkelompok. Bapak minta berhitung 1 sampai 3, mulai dari Charles. 1, 2, 3. Nah, nanti yang 1 di meja ini, yang 2 meja tengah, yang 3 tadi nyebut angka 3 di meja ini. Nah, silahkan berkelompok. Ya, dalam diskusi semua harus aktif karena mau masuk dalam penilaian. Ya, Bapak akan membagikan KPD untuk setiap kelompok. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya itu. Nah, diperhatikan semua. Nah, di lembaran awal itu ada judul LKPD kita hari ini tentang sistem pernapasan manusia ya. Perhatikan lembaran keduanya. Nah, di lembaran kedua itu ada tujuan. Perhatikan tujuannya tadi yang sudah Bapak paparkan tadi. Yang pertama itu kamu akan menentukan keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Kemudian yang kedua itu nanti kamu menganalisis pernapasan dada dan pernapasan perut itu di kegiatan 1 tapi bagian B-nya. Siapkan juga ya HP-nya untuk membuat poster ya. Nanti berbagi tugasnya. Sudah jelas untuk di kegiatan KPD nanti kalau misalnya bingung ya bertanya saja. Oke, silakan dikerjakan KPD-nya. Nah, kalau LKPD-nya sudah, berarti kita masuk ke membuat poster. Ya, tadi 2 kelompok ini sudah ya. Nah, sudah buat poster. Yusuf mulai buka aplikasi Canva. Jadi kalau sudah siap-siap presentasi. Siapa yang sudah siap nih kelompoknya? Oke, kelompoknya jatuh kelompok 2. Oke, silahkan. Bawa LKPD maju semua ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil poster yang telah kami buat.
Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Clara Liberata. Nama saya Fadida. Nama saya Krisdayanto. Nama saya Adrianus Prabowo. Yuk kenali organ pernapasan: hidung, faring dan laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru dan diafragma. Ya, ini tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan poster mereka tentang yuk kenali organ pernapasan pada manusia. Nah, organnya tadi sudah bisa teman-teman lain lihat. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Apa fungsi dari diafragma? Organ tubuh yang memisahkan rongga perut dan rongga dada. Kalau sudah cukup, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Silahkan dikumpulkan RKPD-nya. Boleh kembali ke tempat duduk. Oke, yang berikutnya siapa yang siap? Baik, kelompok 3 ya. Silahkan. Ya, silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan posternya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Sebelum itu saya ingin perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Juliana Fedro Arlon. Nama saya Yosua. Nama saya Theophilus. Nama saya Agustina Rizka. Ayo kenali organ pernapasan manusia: hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, diafragma, alveolus. Itu saja. Ya. Ya, itu poster dari kelompok 3 ya, tentang ayo kenali organ pernapasan manusia. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan atau saran? Bapak silahkan. Silahkan. Ya, silahkan Prabowo. Apa fungsi trakea? Fungsi trakea untuk menghubungkan laring dengan bronkus dan memiliki silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Iya, itu tadi fungsi dari trakea ya, menghubungkan antara laring dengan bronkus. Nah, di dalamnya juga ada silia. Ya, di dalamnya ada silia. Fungsinya itu untuk menangkap kotoran atau benda-benda asing yang masuk. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk kembali, RKPD-nya kumpulkan. Nah, tadi kita sudah bersama-sama ya mempresentasikan dan juga ada tanggapan dari kawan-kawan ya berdasarkan hasil ya LKPD yang sudah dibuat dan juga tadi sudah Bapak perhatikan. Ada kendala nggak di pembuat dari pengerjaan LKPD tadi? Ada kendala yang ini yang cukup berarti? Ada? Lancar-lancar saja? Bisa? Nah, untuk poster, pembuatan poster, kendalanya di apa tadi? Sinyal jaringan, ya. Nah, itu jadi memang itu jadi kendala kita, ya. Berada di pelosok ini, ya. Memang jaringan itu sangat menentukan, ya. Tapi secara keseluruhan, ya, kita bisa evaluasi sudah cukup baik, ya. Begitu pengerjaan LKPD maupun untuk penyampaian penyajian poster. Kemudian selanjutnya kita akan menyimpulkan ya dari pembelajaran kita hari ini tentang
urutan organ pernapasan manusia itu terdiri dari apa aja ya? Yang paling luar. Yang paling luar siapa yang bisa? Tio apa? Hidung. Setelah hidung apa lagi? Farida. Setelah hidung apa? Hah, langsung baru. Setelah hidung? Faring. Nah, ada faring. Farida apa? Setelah faring? Laring. Ada laring. Nah, Tio setelah laring. Trakea. Ada trakea. Nama lain trakea tadi apa? Nama lain trakea. Pangkal tenggorokan. Nah, setelah pangkal tenggorokan, setelah trakea, apa? Apa ya? Ada bronkus. Nah, setelah bronkus ada apa, Prabowo? Bronkiolus. Setelah bronkiolus, apa Tio? Paru-paru. Yang terakhir, yang dalam paru-paru ada apa, Rizka? Alveolus. Nah, kurang lebih itu urutan. Nah, kemudian di dalam pernapasan tadi ada namanya pernapasan dada, ada pernapasan perut. Nah, seperti apa tadi kalau pernapasan dada? Ketika inspirasi, nah, udara masuk. Ketika kita menghirup, apa terjadi dengan rongga dada? Mengembang. Nah, kemudian rongga dada mengembang. Ya. Udaranya kemana? Udaranya, Tio. Kalau rongga dada mengembang, udaranya masuk ke dalam. Masuk ke dalam apa, Rizka? Ke paru-paru, ya. Nah, paru-parunya juga mengembang, rongga dada mengembang, udara masuk. Nah, itu mekanisme pernapasan dada. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu, ya, berdasarkan materi, berdasarkan kegiatan kita di RKPD tadi, Bapak akan membagikan soal tes evaluasi. Ada 5 soal, tesnya berupa pilihan ganda. Nanti dikerjakan secara individu. Kalau tadi RKPD berkelompok, nah ini individu. Ini tidak boleh diskusi. Masing-masing siapkan pulpennya masing-masing. Sekarang kita melakukan refleksi. Nah, refleksi ini akan Bapak bagikan lembar refleksinya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pernapasan dan upaya pencegahannya. Jadi, Bapak minta ini dipelajari di rumah. Ini masih lanjutan dari materi ini, ya, tentang gangguan pada sistem pernapasan dan upaya pencegahannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kalau tadi diawali dengan doa dan di akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas mungkin doa. Marilah kita berdoa menurut gambaran dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.